Wow! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, welcome back to my channel, Dian Nova Arianti. Teman-teman, ini aku mau bikin dadar gulung dengan isian unti kelapa yang rasanya sangat enak, lumer, dan juga legit. Dan di sini juga aku akan berbagi tips gimana cara bikin kulit dadar gulung yang berpori besar dan juga berpori kecil. Mau tahu kan cara bikinnya? So, tonton terus ya teman-teman video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku berikutnya. Terima kasih. Langkah pertama, kita bikin unti kelapanya dulu. Siapkan panci lalu masukkan 300 gram gula merah. Kalau sudah, lalu masukkan 3 lembar daun pandan yang sudah diikat simpul. Lalu tambahkan 100 gram air putih. Nah, kalau sudah, lalu nyalakan api kompor. Ini kita masak dulu ya teman-teman supaya gulanya ini larut. Masak sambil terus diaduk di atas api kompor sedang cenderung kecil. Nah, teman-teman, kalau sudah mendidih dan ini gulanya sudah larut, lalu ini kita saring dulu ya. Ini tujuannya untuk memisahkan kotoran atau ampas dari gula merahnya itu ya teman-teman. Nah, kalau sudah, lalu ini siap untuk kita masak lagi ya teman-teman. Siapkan panci, lalu masukkan air gula merah. Kalau sudah, lalu tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Kalau teman-teman kurang suka manis, ini gula pasirnya boleh dikurangin ya. Berikutnya tambahkan setengah sendok teh garam halus. Kemudian masukkan 300 gram kelapa parut. Pilih kelapa yang setengah tua ya teman-teman, dan jangan lupa kulit coklat bagian dalamnya itu dibuang ya. Kalau kelapanya sudah, lalu nyalakan api kompor sedang saja, kemudian ini dimasak sampai airnya ini menyusut. Masak sambil terus diaduk. Nah, teman-teman, kalau airnya sudah menyusut seperti ini sudah selesai ya, jangan terlalu kering. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman, masih ada airnya sedikit, tidak terlalu kering, supaya mendapatkan unti kelapa yang lumer dan legit. Lalu matikan api kompornya dan ini dibiarkan dingin ya teman-teman. Oke, lanjut, berikutnya siapkan wadah. Masukkan 130 gram tepung terigu protein sedang atau setara dengan 13 sendok makan. Kalau sudah, tambahkan 20 gram atau setara dengan 2 sendok makan tepung tapioka. Aduk dulu sebentar. Kalau sudah, lalu tambahkan 1 butir telur ayam. Kemudian ini diaduk dan sambil diaduk ditambahkan 350 ml air. Dan airnya ditambahkan secara bertahap ya teman-teman. Nah, kalau airnya sudah, lalu ini diaduk sampai merata. Kalau sudah rata, lalu tambahkan 30 gram atau setara dengan 3 sendok makan margarin yang sudah dicairkan. Kalau margarinnya sudah, kemudian ini diaduk lagi sampai merata. Nah, teman-teman, ini sudah rata dan untuk memastikan tidak ada bahan yang menggumpal, ini coba kita saring ya. Nah, teman-teman, kalau sudah disaring, lalu kita tambahkan pasta pandan secukupnya. Kemudian aduk rata. Nah, ini sudah rata ya teman-teman, jadi untuk konsistensi atau kekentalannya itu kira-kira seperti ini ya, tidak terlalu kental ataupun terlalu encer. Oke, lanjut, ini kulit dadar gulungnya siap untuk kita masak. Berikutnya, siapkan wajan anti lengket dan ini aku gunakan diameter 20 cm ya teman-teman. Untuk yang pertama, ini kita bikin kulit dadar gulung yang berpori kecil ya teman-teman. Jadi tipsnya, olesin wajan dengan minyak goreng menggunakan tisu seperti ini ya teman-teman.
Lalu nyalakan kompor di api sedang dan ini dipastikan kalau wajannya ini sudah benar-benar panas ya teman-teman. Oh ya teman-teman, sebelum dimasak ini adonan dadar gulungnya harus diaduk dulu ya. Nah teman-teman pastikan juga kalau wajannya ini sudah benar-benar panas ya. Kalau sudah panas masukkan kurang lebih 1 centong sayur adonan dadar gulungnya. Ratakan dulu adonan lalu dimasak sampai matang. Nah teman-teman, kalau bagian pinggir dari kulit dadar gulungnya ini sudah bisa dilepas seperti ini, tandanya ini sudah matang. Dan ini kulit dadar gulungnya sudah bisa dilepas seperti ini ya teman-teman. Pindahkan kulit dadar gulungnya ke dalam wadah. Nah ini teman-teman bisa lihat kulit dadar gulungnya berpori kecil seperti ini. Oke, lanjut kita masak kulit dadar gulung yang berpori besar ya. Nah teman-teman, untuk menghasilkan kulit dadar gulung yang berpori besar itu kita olesin minyak sayur ke wajannya dengan menggunakan kuas ya. Pastikan wajan sudah benar-benar panas ya teman-teman, lalu masukkan adonannya kurang lebih 1 centong sayur, dirata-ratakan seperti ini. Lalu masak sampai matang. Nah teman-teman, ini kulit dadar gulungnya sudah matang dan teman-teman bisa lihat ini berpori besar ya. Lakukan dengan cara yang sama sampai adonan dadar gulungnya ini habis ya. Nah teman-teman, ini kulit dadar gulungnya sudah selesai, lanjut kita beri isian unti kelapa yang sudah kita bikin sebelumnya. Siapkan 1 lembar kulit dadar gulung lalu beri isian unti kelapa di atasnya. Kurang lebih sebanyak 1 sampai 1,5 sendok makan ya teman-teman. Kemudian lipat amplop seperti ini. Dan untuk isian unti kelapanya ini jangan terlalu banyak ya teman-teman, nanti kulit dadar gulungnya bisa sobek ya. Nah teman-teman, kira-kira seperti ini ya dadar gulungnya. Lalu lakukan dengan cara yang sama sampai selesai. Nah teman-teman, ini dadar gulungnya sudah ready. Masya Allah, ini dadar gulungnya sangat cantik. Oh ya teman-teman, dari adonan sebelumnya menghasilkan 10-11 dadar gulung, tergantung dari ukuran dadar gulungnya. Nah ini teman-teman bisa lihat untuk dadar gulung yang berpori kecil, ini tampilannya sangat cantik. Pori-porinya itu kelihatan konsisten dan merata. Dan tadi aku udah cobain, jujur li teman-teman, ini rasanya beneran enak banget. Unti kelapanya berasa manis, legit dan juga lumer. Kulit dadar gulungnya ini sangat lembut dan juga sangat gurih. Ini pas banget dipadukan dengan unti kelapa yang rasanya sangat legit. Dan ini teman-teman bisa lihat untuk dadar gulung yang berpori besar. Masya Allah, ini juga cantik banget. Oh ya teman-teman, dadar gulung ini juga cocok banget untuk dijadikan ide jualan. Bisa untuk isian kue tampa ataupun kue snack box. Oke teman-teman, silakan di-recook ya dadar gulungnya. Dan kalau kalian rasa video ini bermanfaat, bantu share ya teman-teman ke sosial media kalian lainnya. Terima kasih banyak ya teman-teman telah menonton video ini sampai selesai. Sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.